Pernah gak sih kalian nonton berita di TV, terus kalian mikir, kok pembawa beritanya kelihatan tenang banget ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Padahal bahasanya serius. Nah, di balik itu semua, ada yang namanya newscasting. Halo, nama saya Iqbal Arifin, dan video kali ini saya bakal ngajak kalian masuk sedikit ke dunia penyiaran. Pertama, lebih ke pengertian dulu ya, newscasting itu apa ya? Bayangin gini, ada sebuah peristiwa penting terjadi, misalnya ada bencana, politik, atau hal yang viral. Informasi itu nggak bisa langsung disampaikan begitu saja. Disitulah newscasting berperan. Newscasting adalah proses penyampaian berita ke publik secara jelas, terstruktur, dan bisa dipercaya. Jadi seorang penyiar itu bukan cuma baca teks, mereka harus paham isi berita, menjaga nada suara, dan tetap terlihat tenang even saat beritanya berat. Karena bagi penonton, mereka adalah sebuah informasi utama. Yang kedua, dunia penyiaran di televisi ataupun di radio. Sekarang kita lihat ke belakang layar. Sebuah berita yang kita tonton itu sebenarnya hasil kerja banyak orang. Dimulai dari reporter yang turun dari ke lapangan, kadang panas-panasan, bahkan di situasi bahaya. Lalu masuk ke tim redaksi yang menulis dan menyusun berita. Setelah itu, semua data-data atau video-video itu, audio diedit, semuanya dirapikan. Baru akhirnya sampai ke news anchor di studio. Dan menariknya, anchor itu bukan cuma pembaca, mereka adalah wajah dari berita itu sendiri. Sekarang juga teknologi makin canggih, ada teleprompter, live report, bahkan AI. Tapi di balik kemudahan itu ada tantangan besar. Harus cepat tapi tetap akurat, harus menarik tapi tetap menyesatkan. Makanya etika jadi penting banget, karena sekali salah menyampaikan informasi, dampaknya bisa luas ke masyarakat. Jadi dunia penyiaran itu sebenarnya bukan cuma soal tampil di kamera saja, tapi soal tanggung jawab. Yang ketiga, pandangan pribadi saya sebagai nanti di dunia penyiaran. Kalau ditanya apakah saya tertarik masuk di dunia penyiaran, Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. maka jawabannya adalah ya, aku tertarik. Karena menurut saya di dunia ini bukan cuma tentang tampil di keren di TV maupun di radio, tapi tentang bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang penting ke banyak orang. Saya pribadi suka berbicara di depan umum dan tertarik dengan dunia media, apalagi di era sekarang, informasi itu sangat berpengaruh. Motivasi saya sederhana, ingin jadi seorang yang bisa menyampaikan informasi dengan benar dan bisa dipercaya. Tapi tentu saja itu nggak instan. Saya perlu latihan, public speaking, artikel yang jelas, memahami berita dan isu terkini, dan pastinya membangun rasa percaya diri. Karena di dunia ini